Halo penyuka film, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia. Rekomendasi film dari saya kali ini berjudul Hard Target 2016. Film ini berkisah tentang seorang mantan petarung MMA yang terjebak sebagai target dalam permainan berburu manusia di sebuah hutan belantara di Myanmar tanpa dibekali senjata apapun selain dari skill bertarung dan insting bertahan hidup yang dia miliki. Untuk menghindari terlalu banyak spoiler di awal, sebaiknya kita langsung saja kupas kisah selengkapnya. Di awal film kita akan menyaksikan pertarungan dua orang petarung, Wes Byler dan Johnny Starlin. Dua sahabat ini sama-sama berada di atas puncak karir dan sama-sama bersaing untuk menjadi nomor satu. Di ronde pertama, Wes Byler dibuat kewalahan oleh Johnny. Namun di ronde kedua, Wes melakukan perlawanan balik dan dia berhasil mengalahkan Johnny. Dan bahkan karena terlalu bersemangatnya untuk menang, Wes hilang kendali hingga menyebabkan lawannya tewas. Karena insiden itu, Wes sangat terpukul dan merasa bersalah karena menyebabkan sahabatnya tewas di atas ring. Wes kemudian memutuskan untuk berhenti menjadi petarung profesional dan mengasingkan diri ke Thailand. 6 bulan pun berlalu. Hidupnya menjadi semakin tidak terkendali. Setiap hari dia menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan. Untuk menyambung hidup, Wes terpaksa menjadi seorang petarung liar dan menjadi terkenal karena selalu menang. Selesai bertarung seperti biasa, dia akan mabuk berat sampai tertidur. Hal itu terjadi hampir setiap harinya. Suatu hari pertarungan Wes disaksikan oleh seorang pengusaha bernama Jonah Eldrick. Selesai bertarung, Jonah langsung menghampiri Wes. Jonah memintanya untuk mengikuti sebuah pertarungan unik yang akan dia selenggarakan di Myanmar. Dan pertarungan tersebut berhadiah $500.000. Wes mengatakan kalau dia tidak tertarik. Namun Jonah meminta Wes untuk memikirkan tawaran tersebut karena jika menang, uangnya bisa menjadi tabungan seumur hidup dan Wes tidak perlu lagi bertarung. Lalu Jonah memberikan kartu namanya kepada Wes. Setelah berpikir panjang, Wes akhirnya menerima tawaran dari Jonah. Lalu dia menemui Jonah di kantornya. Ternyata Jonah mengetahui tentang Wes yang menyebabkan lawannya tewas. Wes mengatakan dia baru setuju untuk ikut bertarung jika uang taruhannya dinaikkan menjadi $1 juta. Jonah pun menyetujuinya. Setelah semua kesepakatan dibuat, Wes dan Jonah langsung terbang ke Myanmar menggunakan helikopter. Mereka akhirnya tiba di Myanmar. Di sebuah lokasi, Jonah menyerahkan sekoper uang kepada sang jenderal. Kemudian Jonah mengenalkan Wes kepada Esparto, serta Jacob dan Tobias, yang merupakan ayah dan anak. Jacob sangat bersemangat bertemu dengan Wes, yang terkenal karena menewaskan lawannya di ring. Setelah itu, Wes juga dikenalkan dengan Sofia, yang merupakan cucu orang terkaya ketiga di dunia. Selanjutnya ada Landon Marshall. Wes kemudian bertanya di mana letak ringnya. Lalu Jonah mengatakan kalau kawasan 260 km tersebut adalah ringnya. Kemudian Jonah memberikan sekantong permata ruby bernilai $1 juta kepada Wes. Ternyata pertarungan unik yang dimaksud oleh Jonah adalah pertarungan hidup dan mati. Dan orang-orang yang dikenalkan oleh Jonah merupakan lawan yang harus dia hadapi. Lalu Jonah menyuruh semua pemburu untuk memilih senjata masing-masing. Wes baru menyadari bahwa dia sudah dijebak oleh Jonah. Apalagi setelah melihat dua orang pria dipanah sampai mati. Ternyata uang yang diberikan kepada jenderal adalah uang sogokan agar permainan berburu ini berjalan dengan lancar karena dijaga oleh ratusan militer. Parahnya lagi, Wes dilarang menggunakan senjata. Dia hanya diberikan botol kosong sebagai bekal. Wes ingin meninggalkan tempat itu, tapi dia dikepung oleh pasukan militer. Pilihan yang Wes punya hanyalah bermain untuk bertahan hidup atau mati sia-sia. Sementara itu pasukan lain sudah tidak sabar untuk berburu. Permainan pun dimulai. Wes berlari ke hutan untuk menyelamatkan diri. Lalu Jonah menyita semua HP dan kamera semua pemburu karena dia tidak ingin permainan gilanya didokumentasikan. Setelah itu mereka semua mulai beraksi. Wes kemudian mengarah ke perbatasan utara yang berjarak 40 km dari hutan itu. Sementara itu Ronnie memisahkan diri dari pemburu lainnya.
Di air terjun, Wes melihat mayat seorang pria yang tewas terpanah. Kemudian dia mengisi botol air minumnya. Saat ingin minum, botolnya ditembak oleh Ronnie. Suara tembakan itu didengar oleh yang lainnya. Untungnya Wes cepat menghindar dan bersembunyi di dalam air. Saat Ronnie mendekat, Wes pun menyerangnya. Ronnie menjadi peserta pertama yang koit. Setelah itu Wes melanjutkan pelarian. Tak lama yang lainnya tiba dan melihat mayat Ronnie. Jonah mengatakan kepada para pemburu, "Dalam pemburuan kali ini sepertinya mangsa lebih pintar dari kalian." Dan ternyata Marshall merekam aktivitas di hutan itu dari kamera yang dia sembunyikan di sabuknya. Mereka melihat Wes berada tak jauh dari air terjun itu. Serangan bertubi-tubi mulai mendarat ke arahnya. Namun tak ada satupun dari serangan mereka yang tepat sasaran. Wes menggelinding dan terjatuh ke sungai di antara puluhan gajah yang tengah minum. Lalu muncul seorang wanita bernama Ta. Wes curiga kalau Ta bekerja untuk Jonah, tapi ternyata bukan. Lalu Wes mengatakan kalau dia sedang diburu oleh beberapa orang, dan ternyata keberadaan Ta di sana untuk mencari sang kakak yang juga diburu oleh Jonah. Kemudian Ta mengantar Wes ke perbatasan. Karena sudah lelah berjalan, Jonah kemudian memakai truk militer untuk mempercepat langkah mereka menemukan Wes. Kembali ke Wes, Ta menceritakan kalau semua orang di desanya menghilang satu persatu. Mereka menjadi mangsa pemburuan Jonah, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain tidak punya bukti aktivitas ilegal tersebut dilindungi oleh sang jenderal. Jonah juga menggunakan drone kamera untuk melacak keberadaan Wes. Mereka melihat Wes bersama Ta. Kemudian Jonah menginformasikan kepada pasukannya kalau target sekarang menjadi 2 orang. Wes meminta gadis itu untuk tidak perlu mengantarnya sampai ke tujuan karena tidak ingin membahayakan nyawa Ta. Tak lama kemudian 3 orang bermotor muncul ingin menyerang mereka berdua. Wes menghadapi mereka tanpa rasa takut sedikit pun. Lalu Wes menyuruh Ta bersembunyi, sementara dia berhasil mengambil motor dan berusaha kabur. Namun Wes diburu oleh Sofia dengan motor yang dilengkapi berbagai jenis senjata. Namun motor dan senjata canggih tersebut ternyata masih belum bisa mengalahkan Wes. Di lain sisi, Jacob dan Tony berusaha memburu Ta yang tengah bersembunyi di antara semak-semak. Di saat mereka sedang fokus mencari-cari, Ta menyerang mereka secara mendadak. Sialnya, Jacob berhasil mengelak dan malah ingin memperkaos Ta sebelum menghabisinya. Tobias tidak tega melihatnya dan pergi dari sana. Di tempat lain, Sofia dan Wes terlibat dalam pertarungan. Wes bisa saja menghabisi Sofia saat itu juga, tapi dia lebih memilih untuk kabur dan kembali menjemput Ta. Jacob pada akhirnya tewas di tangan gadis tersebut. Setelah itu Wes membawa Ta kabur ke tengah hutan. Jonah dan yang lainnya menemukan mayat Jacob. Ternyata Tobias dipaksa oleh sang ayah untuk ikut pemburuan tersebut, untuk merubahnya menjadi seorang pemberani. Sementara Jonah semakin bersemangat untuk memburu Wes dan menghabisinya. Ta merasa berdosa karena telah membunuh, tapi Wes berhasil menenangkannya. Melihat Wes terluka, Ta bersikeras membawanya ke suatu tempat untuk diobati. Mau tidak mau, Wes pun ikut. Desa itu menjadi kosong karena jenderal memindahkan mereka semua ke kota perbatasan. Karena Jonah ingin menjadikan kawasan di sana menjadi ajang pemburuan. Kemudian Ta mengajak Wes berdoa agar desa kembali aman dan sang kakak bisa segera ditemukan. Ta dan Wes melanjutkan perjalanan. Sialnya, mereka terjebak di kawasan yang dipenuhi oleh ranjau darat. Sementara Jonah dan yang lainnya juga sudah sampai di lokasi yang tidak jauh dari mereka. Kemudian Wes berusaha memanah Jonah, namun sayangnya meleset. Lalu mereka pun menyerang balik. Menyadari kalau Wes dan Ta terjebak di ladang ranjau, Jonah kemudian menyuruh timnya melakukan penyerangan dari jarak jauh. Namun Tobias yang terbakar api dendam justru menyerang Wes dari arah dekat. Hingga pada akhirnya dia pun menyusul sang ayah ke alam barzah. Wes dan Ta akhirnya keluar dari kawasan ranjau dengan selamat. Kemudian Ta mengajak Wes bersembunyi di sebuah gua. Dan ternyata Win, kakak Ta, juga bersembunyi di sana dalam keadaan terluka. Malam pun tiba. Jonah dan timnya kehilangan jejak Wes. Lalu mereka membangun kemah untuk beristirahat. Jam yang dipakai oleh Wes ternyata pemberian dari Johnny, sahabatnya.
dia lebih rela kehilangan ruby senilai 1 juta dolar daripada kehilangan jam tersebut. Jonah bercerita kalau pemburuan ini adalah bisnis yang menguntungkan. Para peserta yang berasal dari kalangan orang-orang kaya tersebut rela membayar mahal untuk berburu manusia, semata-mata hanya demi kesenangan. Sementara mangsa kebanyakan adalah para tahanan. Setelah para tahanan habis, Jonah mulai menyasar penduduk desa. Tidak puas dengan itu, Jonah mencari mangsa petarung tangguh semacam Wes dan Win. Pagi pun tiba, Wes terbangun, namun Win dan Ta tidak ada di goa itu. Ternyata mereka berdua telah berhasil ditangkap oleh Jonah saat mencoba membawa kabur ruby milik Wes. Win berbohong kalau dia sudah membunuh Wes demi ruby tersebut. Tak lama Wes tiba di jembatan rel tersebut. Dengan mengendap dia berhasil menangkap Marshall. Lalu Wes menjadikannya sebagai sandera untuk ditukar dengan Win dan Ta. Kemudian Wes menyuruh mereka berdua kabur duluan. Namun mereka dihalangi oleh Sofia. Lalu Ta menyuruh Win menunggunya di tepi sungai. Sementara dia dan Sofia bertarung. Dan Ta berhasil menghabisi Sofia. Sementara Wes sempat bertarung dengan Mada. Lalu dia melompat ke sungai untuk menghindari tembakan. Kemudian mereka mengikuti arus sungai dengan menggelantung di potongan pohon besar. Wes ternyata mengambil memori kamera milik Marshall. Ta mengatakan kalau dia terpaksa mencuri ruby itu untuk membeli desanya dari sang jenderal. Mada melapor kepada Jonah kalau Sofia sudah tewas. Mereka juga menemukan kamera di tepi sungai. Jonah berang setelah tahu kalau kamera tersebut adalah milik Marshall. Ternyata Marshall merekam aktivitas pemburuan tersebut untuk kebutuhan ide permainan game pribadinya. Dan Marshall akhirnya tewas di tangan Jonah. Ternyata di dalam salah satu ruby telah dipasang GPS. Pantas saja Jonah selalu bisa melacak keberadaan Wes. Kemudian Jonah menyuruh Mada menghubungi jenderal, karena sudah saatnya mengerahkan pasukan tentara untuk ikut memburu Jonah dan merampas kembali kartu memori tersebut. Wes melihat markas pasukan tentara. Mereka bertiga kemudian naik ke atas dan bersembunyi. Pada saat yang sama Jonah tiba. Wes heran karena Jonah selalu berhasil melacak keberadaannya. Akhirnya dia tahu kalau salah satu ruby telah dipasang GPS. Kemudian dia menyimpannya untuk mengecoh Jonah. Lalu Wes memberikan sisa ruby itu kepada Ta dan menyuruh mereka pergi ke perbatasan. Kemudian Wes kabur menggunakan speedboat untuk mengalihkan perhatian Jonah. Sialnya Esparto menemukan Win dan Ta saat mereka tengah bersiap untuk kabur. Untungnya mereka berdua berhasil menghabisi Esparto. Sementara itu Jonah dan pasukan tentara memburu Wes yang hampir sampai ke perbatasan. Wes berada di posisi terjebak dan dengan terpaksa naik ke darat. Namun di sana dia diserang oleh pasukan militer. Untungnya Wes berhasil melumpuhkan mereka semua. Lalu dia memanjat naik ke jembatan. Sementara Jonah dan Mada turun dari helikopter dan menunggu Wes di tengah jembatan perbatasan. Wes terpaksa bersembunyi karena Jonah dan Mada memiliki senjata. Jonah menjadikan seorang anak kecil untuk memancing Wes keluar dari persembunyiannya. Dengan terpaksa Wes keluar. Jonah menginginkan kartu memori yang ada pada Wes. Wes mengatakan kalau memori tersebut telah dia telan dan Jonah harus mengambilnya sendiri. Kemudian Jonah menyuruh 5 orang pembunuh bayaran untuk menghabisi Wes. Sementara Jonah duduk manis sambil minum bir menyaksikan pertarungan tersebut. Wes yang seorang petarung dengan mudah mengalahkan mereka berlima. Sekarang dia menyuruh Mada tangan kanannya untuk menghabisi Wes. Saat Jonah ingin menembak, Wes dengan sigap menyerangnya. Setelah itu Wes memberikan waktu 2 menit kepada Jonah untuk menyelamatkan diri, seperti yang dilakukan Jonah terhadap Wes. Tak lama jenderal dan pasukannya tiba, membuat Jonah berada di atas angin dan mengatakan kalau Wes sudah kalah. Pada saat yang sama Ta tiba, lalu dia membeli kembali desanya kepada jenderal dengan ruby senilai 1 juta dolar tersebut. Jenderal korup itu kemudian batal menghabisi Wes. Saat Jonah ingin menembak Wes, lalu jenderal memerintahkan pasukannya menghabisi Jonah.
Pada akhirnya Jonah pun menemui ajalnya. Ternyata hanya separuh ruby yang diserahkan Tak kepada jenderal. Separuhnya lagi dia serahkan kembali kepada Wes. Wes memutuskan untuk tinggal di Myanmar dan menjadi seorang pelatih bela diri bagi anak-anak di desa itu. Dan film pun selesai. Oke guys, segitu aja dulu video kali ini. Semoga menghibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.